Halo semuanya, coba deh bayangin sebentar. Udah pernah hitung belum berapa jam sih waktu yang kita habiskan setiap harinya cuma buat duduk di jalan? Entah itu desak-desakan di kereta, duduk di bus, atau nyetir mobil pas berangkat dan pulang kerja. Sering banget kan kita ngerasa waktu itu terbuang sia-sia, cuma bengong nungguin sampai ke tujuan. Tapi, gimana kalau saya bilang, waktu perjalanan kalian itu sebenarnya adalah ladang pahala yang gede banget? Selamat datang di uraian kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah topik fikih yang super praktis dan dijamin bakal mengubah cara kalian melihat rutinitas harian, yaitu tentang ibadah di atas kendaraan, berdasarkan penjelasan hadis Ibnu Umar. Biar gampang, kita bakal bahas ini lewat 5 poin utama aja. Pertama, istilah ibadahnya. Kedua, aturan arah kendaraannya. Ketiga, tata cara gerakannya. Keempat, bedanya untuk sholat fardu dan sunnah. Dan terakhir, hikmah keren di balik kemudahan ini. Yuk, langsung aja! Oke, kita masuk ke bagian pertama, ibadah di atas kendaraan dan gimana kita memahami istilahnya. Kalau kita lihat teks asli hadis Ibnu Umar di layar, ada satu kata kunci bahasa Arab yang menarik banget buat dibahas, yaitu kata yusabbihu. Dalam terjemahannya, teks itu berbunyi melaksanakan sholat sunnah di atas punggung kendaraannya. Nah, tunggu dulu. Kalian mungkin mikir, loh, bukannya yusabbihu itu akar katanya tasbih yang artinya mensucikan Allah? Terus kenapa di sini malah diartikan sebagai melaksanakan sholat sunnah? Wah, ini pertanyaan kritis nih. Jadi gini ceritanya, dalam gaya bahasa Arab ada yang namanya majas mursal. Gak usah pusing sama istilahnya ya. Analogi simpelnya tuh kayak kalau di Indonesia kita nyebut mobil dengan istilah roda 4. Padahal kan yang kita maksud itu mobil seutuhnya, bukan cuma 4 buah ban yang gegelinding di jalan kan? Nah, sama persis dengan kasus ini. Tasbih itu kan elemen yang super penting di dalam sholat. Jadi waktu para sahabat Nabi pakai kata tasbih, yang mereka maksud itu ya keseluruhan gerakan dan bacaan sholat sunnah itu sendiri. Mereka menyebut sebagian untuk mewakili semuanya. Make sense banget kan? Lanjut ke bagian 2. Memahami hadis Ibnu Umar, spesifiknya soal arah kendaraan. Di sini, panduan dari hadis ngasih jawaban yang pastinya bikin kita lega banget. Apalagi buat kalian yang sering bingung soal arah kiblat pas lagi di jalan. Terjemahannya tuh ngasih lihat betapa brilian dan fleksibelnya agama kita. Berbunyi, kemanapun arah kendaraannya menghadap. Artinya apa? Kalau kalian lagi asyik duduk di dalam bus antar kota atau di kereta api yang jalurnya belok-belok nggak karuan, kalian nggak perlu repot-repot buka aplikasi Kompas terus muter-muter badan selama sholat. Sama sekali nggak perlu. Kalian cukup ikuti aja kemana arah moncong kendaraan itu melaju. Praktis banget. Masuk ke bagian 3, tata cara gerakan sholatnya khususnya buat ruku dan sujud. Gimana sih prakteknya? Langkah-langkahnya gampang banget. Pertama, ada beberapa ulama yang menyarankan kalau misal kalian tahu arah kiblat pas mau mulai sholat dan kebetulan bisa menghadap ke sana pas takbiratul ihram, ya lakukanlah. Tapi habis itu, udah ikuti lagi arah jalannya kendaraan. Kedua, pas masuk gerakan ruku, kalian cukup nundukin kepala dikit. Dan ketiga, pas gerakan sujud, kalian nundukin kepala juga tapi posisinya harus kerasa dan terlihat lebih rendah dari pas kalian ruku tadi. Kalau kita intip teks aslinya, ada dalil yang secara spesifik ngegambarin gerakan menunduk ini. Teks itu diterjemahkan menjadi memberikan isyarat dengan anggukan kepala, alias ima. Jadi dengerin baik-baik ya, kalian sama sekali nggak perlu maksain diri buat ngebungkuk sampai nyentuh lantai bus atau kereta yang mungkin kotor, sempit, atau goyang-goyang. Bahaya malah. Cukup kasih isyarat lewat anggukan. Sekali lagi ingat prinsip utamanya. Anggukan buat sujud pastikan posisinya lebih rendah dibanding anggukan buat ruku. Udah, sesimpel itu aturannya. Oke, sekarang kita meluncur ke bagian 4, perbedaan aturan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Ini perbandingan yang menarik banget buat dicatat. Biar gampang nangkepnya, kita pakai analogi makanan ya. Di satu sisi ada sholat fardu atau sholat wajib. Ini ibarat makan besar kalian. Namanya makan besar, ya idealnya kita harus duduk rapi di meja makan, aturannya ketat. Artinya, buat sholat fardu, kalau kondisinya memungkinkan, kalian harus membumi, turun dari kendaraan, dan wajib menghadap kiblat dengan sempurna. Nah, di sisi sebelahnya ada sholat sunnah. Ini tuh ibarat cemilan yang asyik dinikmati sambil jalan. Kalian boleh banget ngelakuinnya di atas kendaraan, dan arahnya bebas ngikutin jalan. Perbedaan aturan ini tentunya didukung sama dalil yang kuat. Teks aslinya secara tegas mengecualikan sholat wajib dari kemudahan ini. Pengecualian itu berbunyi, namun beliau tidak melaksanakan sholat fardu di atasnya. Ini nih yang ngunci aturan makan besar tadi. Sholat wajib itu kan tiang agama ya, butuh persiapan dan posisi yang pakem. Jadi kita harus turun kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar mentok. Intinya, fasilitas sholat sambil jalan ini murni dikhususkan sama Allah biar kita makin rajin nambah-nambah amalan sunnah.
Dari sini aja ulama kita tuh bisa narik kesimpulan hukum yang brilian banget. Contohnya, kasus sholat witir. Karena Ibnu Umar pernah ketahuan sholat witir di atas punggung untanya, para ulama langsung nyimpulin dengan logis kalau witir itu adalah sholat sunnah, bukan fardu. Logikanya gimana? Ya karena kalau witir itu wajib, pastinya beliau udah buru-buru turun dari untanya buat sholat. Keren banget ya, ngelihat gimana satu praktek yang simple bisa nentuin status hukum ibadah. Akhirnya kita sampai di bagian 5, hikmah di balik kemudahan ini. Kenapa sih aturan sefleksibel ini ada? Nah, disinilah kita bisa ngerasain banget sayangnya Allah ke kita. Pertama, kemudahan ini tuh murni rahmat dari Allah. Kedua, tujuannya jelas buat ngilangin kesulitan atau masyakoh buat orang yang lagi musafir. Ketiga, biar kita punya kesempatan seluas-luasnya buat memperbanyak ibadah sunnah. Dan keempat, untuk menghindari beban yang bikin kita malah jadi malas ibadah. Coba deh bayangin, kalau tiap kali kalian mau sholat sunnah duha di jalan, kalian harus teriak ke supir bus, "Bang, berhenti bentar, mau nyari kiblat nih." Waduh, pasti nggak bakal ada yang sholat sunnah pas lagi safar karena repotnya minta ampun. Makanya, Allah kasih kemudahan luar biasa ini biar saldo pahala kita tetap nambah walaupun roda kendaraan terus berputar. Mulai sekarang, yuk jadikan setiap perjalanan kita bernilai ibadah. Coba ingat-ingat lagi. Udah berapa ratus jam kita habiskan cuma buat bengong ngeliatin jalanan dari balik kaca jendela. Dengan pemahaman dari aturan ini, waktu-waktu kosong itu bisa banget lo ditransformasi jadi momen emas buat connect lebih dekat sama Sang Pencipta. Kalian cuma butuh posisi duduk kalian yang sekarang, niat di dalam hati, dan sekedar anggukan kepala. Kemudahan sekeren ini tuh ibarat undangan VIP terbuka buat kita, supaya nggak membiarkan 1 menit pun di jalan berlalu sia-sia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian pikirin. Perjalanan jauh, macetnya jalanan kota, atau rute kereta yang panjang, sekarang udah bukan lagi penghalang buat ibadah kan? Melainkan sebuah kesempatan emas. Jadi besok, pas kalian berangkat ngantor, atau pergi traveling, sholat sunnah apa nih yang bakal mulai kalian rutinkan di jalan? Terima kasih udah bergabung di uraian kita kali ini, sampai jumpa, dan selamat memanen pahala di perjalanan kalian berikutnya.